Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami hadir kembali ke ruang dengar Anda di program Ruang Sehat yang tentu saja akan memberikan Anda informasi seputar kesehatan yang penting sekali untuk kita simak ya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering sekali kita lakukan setiap hari, setiap detik, menit, dan setiap kali deh, intinya adalah bernapas. Wah, ini pasti Anda yang hidup ya pasti itu bernapas. Dan hari ini kita akan membahas terkait bagaimana bernapas gitu ya, sesuatu yang harus kita syukuri. Walaupun ini terasa basic sekali pembahasannya ya, sangat-sangat basic, tapi masih ada beberapa yang mengabaikan ya, orang gitu yang mengabaikannya. Nah, Rina ada fakta sebelum kita memperkenalkan narasumber yang akan membahas terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Ada dari ayosehat.com. Ini kita melihat kondisi kita saat ini gitu ya, terutama di Indonesia, masyarakat kesehatan paru-paru masyarakat di Indonesia itu masih menjadi perhatian serius ya. Menurut data tersebut menunjukkan bahwa penyakit pernapasan ini termasuk dalam 10 penyakit terbanyak di Indonesia yang diderita masyarakat Indonesia gitu ya. Bahkan kualitas udara ini buruk, kualitas udara yang buruk ini menjadi salah satu faktor resiko kematian yang masih tertinggi di Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Walaupun kita tidak sadari apa yang kita hirup gitu ya, itu sehat atau tidak, seperti itu di lingkungan kita terutama. Nah, untuk membahas hal tersebut ya sudah hadir bersama Rina dokter spesialis paru yang hari ini akan memberikan kita edukasi seputar kesehatan, tentu saja bagaimana bernapas dengan sehat untuk hidup lebih kuat. Luar biasa. Dr. Farid, apa kabar dok? Alhamdulillah, baik Marina, semua bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Ya, kita semua insya Allah sehat, dan bernapas juga masih oke sih dok sejauh ini ya. Tidak ada grok-grok dan lain sebagainya. Semoga ya sampai ke depannya lah ya. Iya, karena kan tema kita kan napas sehat, hidup lebih kuat. Nah, iya, betul. Itu terasa basic sih dok ya, karena kan ngapain sih bahas yang kita bisa temui di Google misalnya kayak gitu. Tapi kan lagi dan lagi ini edukasi buat masyarakat yang dalam tanda kutip masih bandel. Betul. Kan penyakit batuk tidak hanya batuk tok ya, ada pneumonia, dok ya, ada misalnya asma dan sebagainya. Terasa simpel tapi bagi mereka terasa berharga. Wah, luar biasa nih kita membahas secara basic dulu deh, menjaga kesehatan paru. Sepenting itukah dok? Ya, kalau misalnya tidak sehat, silakan. Jadi gini Mbak Rin, kalau paru itu sebenarnya adalah organ di tubuh kita ya, yang pertama kali terpapar udara luar. Oke. Karena kita kan bernapas terus setiap hari kan, lewat sini setiap gitu detik. Ya? Nah, otomatis apa? Terpapar polutan dan macam-macam. Mau masuk virus juga, mau masuk bakteri, dan bahkan dibilang juga bahwa organ paru kita tuh organ paling kuat. Karena apa tadi tuh? Dia sebagai first time-nya masuknya pertama kali suatu zat-zat asing selain oksigen. Nah, itulah betapa penting kita bahwa untuk selalu menjaga kesehatan paru kita, jangan dikotori dengan hal-hal yang jelek. Itu. Oke. Seberapa parah sih dok dampaknya nih, misalnya terlalu banyak terpapar polusi kah, asap-asap yang lain sebagainya, apa sih dampak paling besarnya dok? Dampak yang paling sering itu adalah kalau kita lihat dari sisi lainnya, gini Barin. Kalau dia seorang pekerja, contoh pekerja tambang ya, otomatis dia pasti terpapar debu tambang. Nah, debu tambang itu apa akibatnya? Jangka panjangnya itu parunya tuh ya jadi semacam kunat, kayak bola karet di parunya. Nah, kan gini, paru kita tuh kan sebenarnya kayak spons, kembang kempes enak, kembang enak, kempes enak. Kalau dia sudah terkena debu tambang yang sekitar 10 tahun lebih, dia tuh kayak bola karet, nggak bisa ngembang, nggak bisa kempes. Nah, bayangkan tuh, kalau begitu paru kita gimana mau napas? Pasti berat. Nah, yang lain lagi, kalau misalnya kita sering terkena infeksi, contoh kita misalnya kayak saya sendiri ya. Yang tidak jauh dari tempat orang infeksius. Nah, pasti itu
resiko infeksi ke saluran pernapasan tinggi. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya infeksi. Nah, infeksi kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi suatu kanker. Nah, kalau sudah kanker paru, nah itu bahaya sekali. Iya. Oke, itu asap di debu gitu ya, debu di tambang. Bagaimana dengan asap rokok baik itu yang pasif maupun aktif? Sedangkan kan sebanyak orang yang tahu itu hanya merugikan si aktif saja. Gimana itu? Kita kalau namanya merokok ya, entah itu rokok konvensional ya, atau rokok yang sekarang ini ya terkenal ini vape ini, itu sebenarnya sama-sama rusak. Nah, prinsipnya begini loh, rokok itu ya. Rokok itu prinsipnya membakar paru kita dari dalam secara pelan-pelan. Itu prinsip gampangnya. Jadi seolah mungkin Mbak Rin ya, logikanya itu dikasih pemantik api, tapi taruh di dalam paru kita kecil-kecil. Nah, apa jadinya? Sama kayak yang terpapar debu tadi. Itu paru kita akan mengkerut kayak bola karet. Nah, yang kedua, nanti ada bagian dari saluran parunya itu yang akan melebar sendiri dia. Itu rusak sudah elastisitasnya. Sehingga apa? Ada bagian yang menyempit. Nah, itu yang membuat gejala sesak napas, kedap kunjung hilang. Tapi kebanyakan kan dok tidak bereaksi cepat, biasanya lambat. Dan si pasif justru reaksinya lebih cepat. Sebenarnya sama sih Marina ya. Gitu kah? Secara teori 50-50 lah. Pasif sama aktif sama sebenarnya. Tapi yang lebih berbahaya yang mana sih dok? Pasif? Sama semua. Oh alah? Nggak ada yang bahaya, nggak ada yang beda-beda, nggak ada, sama semua. Soalnya kalau kita ngomong bilang gini ya, bilang pasif yang berbahaya, orang yang merokok aktif lebih enak. Oh, saya cuma aktif nih. Iya. Gitu. Waduh. Secara teori sebenarnya sama kurang lebih untuk merugikannya. Efeknya pun sama. Gitu kah? Walaupun misalnya agak tidak secara langsung, misalnya bekas nempel gitu atau masih sama dok. Wow. Nah, yang kesian tuh bilang gini, yang kesian itu adalah kalau ada ya, sorry ya, ini mungkin teman-teman di TV Tabalong yang nonton ini, kalau ada di rumah tangga ya, yang suaminya merokok ya, bertanya tuh, rokoknya di mana Pak? Saya di luar dok, di luar teras. Dia habis itu rokok baru masuk ke dalam, nemuin istrinya, nemuin anaknya ya. Itu secara langsung sudah pasif itu si istri sama anaknya tuh. Walaupun mandi, ganti baju, tetap kena juga. Yang nempel di baju tuh nggak mesti hilang juga. Kemudian asap dari luar apakah sebagian atau semua hilang? Nggak, pasti masuk ke dalam. Itu pasti ada kena. Nah itu mungkin perlu diperhatikan juga ya. Kasihan anak istri kita di rumah dan keluarga juga ya yang kena itu. Tidak hanya lingkungan sekitar, tapi ini untuk semua orang gitu ya edukasinya. Semua gitu. Itu asap tadi debu di tempat pekerjaan, asap di rokok pasif atau aktif gitu ya. Debu di yang ada di kehidupan sehari-hari kayak di rumah. Saya lagi masak nih dok, atau lagi bersih-bersih. Apakah masih bisa terpapar nih, merusak paru gitu? Nah gini, kalau di rumah tuh sebenarnya kita lebih tidak terlalu berbahaya. Oh gitu. Cuman gini, lebih responsif terhadap orang yang alergen. Itu kalau di rumah misalnya gini, debu tempat tidur tungau ya. Atau mungkin debu-debu orang nyapu di lantai, termasuk bulu kucing ya di rumah. Nah itu biasa lebih responsif terhadap orang yang memang ada alergi, dalam hal ini asma. Itu bisa kambuh sebenarnya. Kalau debu-debu yang polutan itu bisa di luar rumah. Kayak debu gitu, di debu jalanan gitu ya? Debu jalanan ya. Tapi kalau orang yang kayak misalnya tidak ada resiko ada alergen, aman aja? Insya Allah aman aja. Tapi sebaiknya ya kalau memang kita rumah dirasa kita sudah kurang bersih ya sebaiknya dibersihkan. Karena bisa aja alergen itu tidak muncul saat kecil tapi muncul saat dewasa bisa. Ada dalam istilah asma itu asma onset lanjut pada dewasa, asma yang ketiga, tipe ketiga. Itu munculnya saat dewasa. Dan secara teori malah lebih berat, susah ngobatinnya. Padahal dari kecil enggak ada. Dia ada bakat alergi, ya begitu, ada itu. Tapi ada tanda-tanda nggak sih dok nih misalnya
ada sesuatu yang terjadi di paru-paru. Ada tanda-tanda awal nggak sih dok? Misalnya nih perlu, oke, aku harus berperiksa misalnya. Oke, tanda awal yang paling khas tuh dari paru tuh, kalau kita ngomong paru ya, kita ada 4 gejala yang utama. Batuk, batuk darah, nyeri dada, sesak napas. 4 dulu yang kita kategorikan. Nah, batuknya nih, batuk yang lama ini kalau 2 minggu tanpa ada sebab yang jelas. Contoh misalnya gini nih, Bapak Ibu batuk lama, 2 minggu lebih, ada pilek enggak? Ada amandel enggak, sakit tenggorokan? Enggak ada dok. Ada alergi apa? Enggak ada dok. Nah, hati-hati ini. Ini biasa sudah masuk ke ranah paru nih. Kalau batuk 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Itu yang kedua. Yang kedua, batuk darah. Batuk darah khas paru itu adalah dia darah segar, merah segar, berbuih. Kalau dia bercampur lendir, apalagi warna coklat kehitaman, itu lain dari paru itu dari lambung biasanya. Dari paru itu adalah khas dia merah segar, berbuih. Nah, kemudian yang ketiga, sakit dada. Sakitnya gimana? Sakit dada itu kemarin ya, dia tuh nyucuk di sebelah sisi kanan kiri, tapi dia kadang menjalar kemarin. Di tempat itu aja? Di tempat dada aja. Nah, kalau dia menjalar, itu bisa penyakit lain. Contoh jantung ya. Nah, kalau paru itu dia tajam, dia khas satu titik. Dan dia tidak diperparah dengan gerakan. Ada orang yang gini, sakit dada dok, sakit dada belah sini. Suruh ambil napas dalam, tidak sakit. Habis dikeluarkan, sakit. Ada kebalikannya, ambil napas dalam sakit, buang napas kada sakit. Nah, itu bukan dari paru. Kalau dari paru, dia mau dia ambil napas, mau dia buang napas, masih nyeri. Nah, itu biasa kena dari selaput pembungkus parunya, namanya pleura. Nah, kalau pleura itu artinya pleuritis ya, itu biasa memang murni infeksi dari parunya. Khas sekali itu. Yang kemudian terakhir, sesak napas. Nah, sesak napas akibat penyakit paru, dia pasti ada suara napas tambahan, entah rongkit atau wheezing namanya istilahnya. Kalau bahasa kita mengi, gitu ya? Ngek, bengek. Nah, itu bahasa kita, itu yang gampang. Di ujung. Itu khas dari suatu penyakit paru ya itu. Itu sudah parah kah dok atau apa? Tergantung dari kondisi yang kita lihat. Kadang ada orang mengi biasa, orangnya jalan santai. Karena sudah terbiasa gitu kan. Ada yang baru kena serangan udah parah betul sudah. Berarti tergantung kondisi masing-masing. Nggak bisa kita sama-samakan. Tapi dalam kondisi apa nih harus segera dibawa ke dokter? Atau yang biasa-biasa ini aja harus diperiksakan contoh, selalu? Kalau yang batuk 2 minggu itu wajib ya. Batuk 2 minggu tanpa sebab yang jelas itu wajib Marin. Bawa ke dokter cepat ya. Kemudian ada batuk darah. Nah, siapapun ya sini mungkin kalau batuk darah mau warna apapun pasti sudah kaget duluan kan. Nah, pasti takut tuh wajib sudah itu. Nah, kemudian sakit dada. Sakit dada yang tidak kamu hilang, dikasih obat sakit tapi kada sembuh-sembuh, nah itu wajib cek segera. Sama sesak napas tadi. Nah, sesak napas yang tidak sembuh-sembuh disertai napas mengi, nah itu waspada, cepat langsung diperiksakan ke dokter terdekat ya. Wow, luar biasa. Gitu, jadi harus aware juga ya dok ya. Dalam napas pun kita juga harus diperhatikan. Karena betul sekali. Iya, karena kalau kamu merasa saya tidak merokok gitu ya, pekerjaan di tempat yang nyaman, ada AC dan sebagainya, tapi kita adalah perokok pasif ibu-ibu sekalian ya, jadi harus hati-hati sekali diperiksakan gitu ya. Kalau ada sesuatu yang beda gitu ya, sakit dan sebagainya, wajib diperiksakan karena resikonya kata dokter tadi sama-sama ada gitu. Oke dok, sebelum kita break, Rina ada membacakan satu lagi nih dok dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia masih menghadapi beban penyakit paru yang besar, mulai dari pneumonia, asma hingga penyakit paru kronis yang terus meningkat setiap tahun. Ini data dari Kemenkes RI. Istilah penyakit paru-paru kronis itu apa sih dok? Dan ini dialami siapa si paru-paru kronis ini? Apakah si yang dikatakan dokter di awal tadi atau gimana nih dok? Ya, itu hubungan dengan tadi Mbak Rin ya. Jadi kalau kita bilang namanya kronis, ya kata-kata kronis itu artinya udah lama ya. Lebih dari 5 tahun ke atas ya, kronis itu. Namanya itu adalah penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Atau kalau bahasa Inggrisnya COPD ya. Nah, itu penyakit yang related ya dengan smoking. Wow. Plus polusi udara.
Double itu ya dok. Double itu. Dan paling sering pada orang smoking ya, yang perokok. Jadi ini penyakit adalah penyakit yang memang berlangsung pelan, tapi dia tuh sifatnya progresif. Artinya apa? Sesak napasnya tuh Mbak Rin ya, dia tuh mungkin pertama tingkat 10, nanti berikutnya tingkat 8, 7, 6. Jadi semakin menurun, sehingga sampai pada kasus mortalitas, meninggal ya. Wow. Dan ini penyakit sebenarnya kalau sudah terkena pasien seperti ini, itu sudah tidak bisa sembuh. Kita sifatnya hanya mengontrol. Karena yang namanya PPOK ini sudah terjadi kerusakan jaringan elastis di paru kita tadi. Yang dia harusnya bisa mengkerucut, dia udah mengembang semua. Sehingga ada bagian yang sempit tadi itu. Wow, kronis itu namanya dok ya. PPOK ya. Itu memang berhubungan dengan merokok ya, entah itu rokok konvensional ataupun rokok elektrik Mbak Rin, plus polusi udara. Satu lagi nih, di Tanjung ini saya ada info juga dapat dari waktu saya ngisi acara di TPI ya, Tanjung Power Indonesia, bahwa kita ini di sini kadar silika ya, debu silika itu sudah melampaui ambang maksimal. Waduh. Saya lupa berapa ini ya, berapa anunya, angkanya. Ya pasti dari keterangan mereka udah maksimal sekali nih debu silika. Emang debu silika dari mana? Dari pengeboran di bawah, ambil batu bara. Alat gesekan mesinnya itu dengan ke bawah itu timbul percikan, timbal dan timah, dan plus silika. Nah silika itu faktor risiko menjadi risiko penyakit TBC. Namanya silikotuberkulosis. Nah makanya kita bilang selain dari faktor Indonesia nomor 2 tertinggi di dunia ya, debu silika itu juga peran penting untuk kasus TBC. Hati-hati. Itu informasi sih dari ini. Iya, informasi tambahan dok ya. Ini sangat mungkin terasa basic seperti yang disampaikan di awal tadi, membahas pernapasan, sistem pernapasan gitu ya. Tapi ini penting informasinya buat Anda gitu ya, karena kita hidup di lingkungan gitu ya, tidak hanya di rumah saja atau di tempat kerja saja, tapi kita kemana-mana seperti itu, yang menghirup udara seperti yang disampaikan dokter tadi, polusi juga mengancam kita seperti itu ya. Oke, nanti kan kami akan kembali lagi, tentu saja akan membahas terkait bagaimana nanti tips untuk menjaga agar tetap sehat paru-parunya, dan nanti kita mungkin akan tes bagaimana mengecek secara mandiri paru-paru kita itu tetap terjaga gitu. Nanti akan kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Oke pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Dr. Faret. Tadi sudah membahas terkait bagaimana paru-paru itu penting sekali gitu ya untuk kita jaga demi kelangsungan hidup kita yang lebih, ya katakanlah lama gitu ya, lebih sehat ke depannya seperti itu ya. Bagaimana pentingnya juga lingkungan kita, baik itu polusi, terhindar dari polusi, asap, debu dan lain sebagainya ya, agar tidak merusak sistem pernapasan kita, baik mulai dari pertama gitu ya, hidung sampai ke paru-paru. Oke, di segmen kedua kita akan membahas terkait cara gitu ya agar menjaga paru-paru kita tetap sehat. Nih ada langkah paling sederhana nggak sih dok, buat misalnya nih kita para pekerja gitu ya, yang keluar dari rumah untuk bekerja, otomatis kan menghirup nih dok ya, polusi dan lain sebagainya, debu. Langkah paling sederhana untuk tetap menjaga kesehatan paru apa sih dok? Oke, jadi gini Mbak Rin, kembali ke tadi ya, bahwa kita memang polusinya cukup tinggi di sini ya, terutama debu silika. Nah, langkah yang paling gampang itu adalah pertama, kalau mau keluar ya, simple pakai masker. Masker. Saya sendiri pun kalau misalnya keluar pakai motor tuh, saya mau beli apa kek, kemana, ya pribadi diri sendiri, saya pakai masker. Kecuali mau jogging ya, baru enggak. Tapi kalau jogging pun saya pilih waktu, pasti di pagi hari, subuh-subuh. Kenapa? Karena di subuh-subuh tuh pasti kan polusi belum naik tuh udaranya, belum kotor terlalu kan. Nah sehingga itu pilihannya. Nah kalau kita misalnya mau jogging, jangan sore, sebaiknya jangan sore. Karena sore itu adalah hasil akumulasi dari kendaraan pagi sampai siang.
Wow, itu waktu favorit Rina itu, Dok? Nah, itu. Oh, pilih Ke- subuh gitu ya? Kecuali kalau memang tempat jogging kita banyak penghijauan. Pohon. Itu pengecualian, itu oke lah ya. Oh, pendopo masih aman, Dok ya? Nah, ya setengah-setengah lah ya. Setengah, aduh lagi. Yang Iya, paling iya. miris tuh ya kalau misalnya kita jogging sore-sore, tuh di jalan raya banyak tuh, nah itu kan kasihan sebenarnya. Emang sehat boleh, cuman kasihan. Iya, iya, Jadi iya. pilih-pilih waktu juga gitu. Nah, Pagi gitu, Dok ya? iya, jadi selalu pakai masker. Nah, yang berikutnya adalah kita hindari dan wajib stop merokok. Itu sudah nomor one. Berkali-kali kayaknya, Dok ya? Itu berkali-kali saya ngisi materi sini, itu rokok tuh sudah saya bilang tuh stop dan hindari. Sulit, Dok. Nah itu kan kalau masalah sulit, itu bisa kita datang ke dokternya. Kita bisa ada terapi konservasi untuk berhenti merokok. Memang itu terapian udah cuma sekali, Mbak Rin. Berkali-kali kunjungannya. Minimal 10 kali kalau teori gitu ya. Untuk smoking session tuh 10 kali minimal kunjungan berulang kali ke dokternya untuk mendapat terapi behaviornya tuh loh. Iya. Untuk kebiasaannya diubah pelan-pelan. Nah terus yang berikutnya adalah olahraga. Nah olahraga memang yang dianjurkan adalah memang yang sifatnya kardiorespirasi ya, kardio training. Di samping adalah latihan resistance training, angkat beban. Nah latihan kardio yang dianjurkan untuk menjaga fungsi paru kita adalah berenang. Waduh. Itu sudah terbukti, ada evidence base-nya. Wow. Ada di New England Journal Medicine, ada di British juga Medicine, ada di American Thoracic Society ATS ya, bahwa berenang itu sangat-sangat menghilangkan ya secara gradual ya gejala orang sakit asma dan PPOK. Karena asma sendiri itu berenang itu sendiri secara otomatis menguatkan otot-otot pernapasan kita sebenarnya gitu. Itu terbukti sekali. Jadi makanya saya bilang kalau ada pasien asma ya di poli atau pasien PPOK juga yang orang tua itu, saya pasti suruh berenang. Kalau tidak bisa belajar ya, Dok? Belajar, kalau bisa belajar berenang. Minimal ambil napas di udara, celup ke dalam air, buang di dalam air. Hah? Ambil napas di udara, celup ke dalam air, buang napas di dalam air. Gitu kah? Kayak kita bikin bubble. Oh ya, bisa dibayangkan. Itu paling tidak gitu dulu latihannya. Nah sebenarnya berenang tuh prinsipnya begitu memang. Iya sih, betul sih. Gitu ya. Iya. Terus jangan lupa yang berikutnya adalah ya tadi kalau ada batuk 2 minggu, batuk darah segera periksakan dah. Apalagi ada darah, Dok. Ada darah pasti ya. Iya. Kemudian berikutnya bagi orang tua, khusus orang tua ini ya. Orang tua kita anjurkan vaksin. Ada 2 vaksin ya, vaksin influenza dengan vaksin pneumokokus ya, PCV 21. Itu wajib. Karena kejadian pneumonia itu lebih sering pada yang golongan-golongan elderly ya, orang tua. Itu paling sering. Nah, sehingga vaksin pneumokokus sama influenza akan mengurangi dari angka morbiditasnya, angka kesakitan dari si pasien tua tadi. Oke. Gitu. Makanan, Dok, gimana, Dok? Kalau secara umum makanan untuk paru sih tidak ada yang spesifik ya. Kita lebih cenderung makanan yang sehat aja. Pola hidup sehat, pola makan sehat ya 4 sehat 5 sempurna lah. Ya, jangan cuma makan nasi sama kuah aja, jangan. Nasi sama lauk aja. Sama Dok, lauk ya jangan juga ya. Iya. Jadi sama untuk semua yang lain 4 sehat 5 sempurna itu Untuk organ yang lain sama. semua ya, Pak? sama aja, tidak ada spesifik. Oke. Tapi tadi seperti yang Rina sampaikan, ada nggak sih cara Anda mengecek? Rina kan merasa di rumah tidak ada yang merokok gitu ya, baik itu orang tua maupun suami tidak ada yang merokok. Tapi kan di lingkungan teman di sini masih ada gitu ya, walaupun menjaga jarak. Ada nggak sih, Dok, cara mengecek Rina masih sehat nih gitu, paru-parunya secara mandiri dan simpel? Yang pertama dulu kita lihat ada gejala apa enggak? Misalnya gejalanya? Batuk 2 minggu lebih. Oh, oke. Ya. Nah, kalau gejala ada segera periksakan. Kalau ada gejala, tesnya kita 2 macam nih. Bisa lakukan di rumah, bisa di rumah sakit. Di rumah yang gampang aja gini. Semua ambil napas panjang-panjang, tahan maksimal 30 detik. Kalau masih bisa tahan 30 detik, itu insya Allah masih bagus fungsi parunya. Setengah menit lah ya.
Kalau dia sudah tengah itu perlu 30 diperiksakan. detik aja dok? Minimal 30 detik. Minimal 30 Iya. detik. Kalau Saya sendiri bisa 2 menit nahan napas. dok, Lah iya betul. jangan 5 menit aja ya dok, lewat kayaknya ya. Oke, Gitu. simpel Jadi, itu ya? Simpel gitu. Nah, tapi lebih bagusnya adalah kita cek ke rumah sakit dengan alat spirometri namanya. Untuk melihat fungsi parunya. Nah, spirometri itu bisa kita menilai fungsi pengembangan parunya dan fungsi pengeluarannya. Otomatis kita bisa lihat dua hal itu. Nah, itu yang dua hal itu yang kita bisa lihat untuk memprediksi dari suatu penyakit parunya. Oke, tapi misalnya kan perlu waktu nih dok ya untuk memeriksakan diri, atau misalnya takut deh misalnya terjadi biasanya kan orang-orang kita pada takut nih dok kalau periksa. Tapi misalnya nih sudah dirasa tidak ada gejala batuk 2 minggu lebih tadi dan tidak ada batuk darah, apakah bisa diasumsikan bahwa paru-paru sehat? Bisa jadi asal ada gejala ya, Iya. aman. Oh, Dan gitu. ada faktor risiko. Faktor risiko artinya apa? Faktor yang misalnya ada orang merokok sampingnya, Iya. kerjaan di tambang. Oke. Nah, itu hati-hati juga. Selama tidak ada gejala, kita lihat kita belum bisa bilang bagus Iya. observasi. Oke. Tapi kan biasanya ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, agak gimana ya masyarakat untuk memeriksakan dirinya gitu. Jadi misalkan harus ada kesadaran sih ya dok ya dari masyarakat sendiri, apalagi di lingkungan. Iya. Di lingkungan. Saya sendiri Marin ya pribadi ya, ini buka-buka rahasia sedikit ya. Saya sendiri mungkin per 3 bulan atau per 2 bulan saya foto ronsen sendiri di Tirta tempat saya praktek. Oke. Saya cek kondisi paru sendiri, lihat sendiri parunya. Ya karena dokter berhadapan gitu Karena ya. saya dengan merasa pasien. itu loh secara langsung. Nah itu memang radiasinya, makanya saya bilang per 3 bulan, per 2 bulan boleh lah. Nggak Cek apa-apa. itu? Iya. Saya sendiri loh ya. Tapi kalau yang teman-teman, ya silakanlah datang ke vaskes terdekat lah ya untuk periksa. Minimal spirometri kalau bisa itu. Di mana dok? Apakah itu ada ditanggung BPJS atau Spirometri ada tanggung BPJS. Di puskesmas ada. puskesmas ada? Ada. Cuma kalau membuat sekedar MCU, ya mungkin enggak ya. Kalau MCU kan berarti Iya. itu umum ya. Nah, itu di Pertamina juga ada ya. Oke. Di Rumah Sakit Badarudin juga ada. Oke. Ya jadi ini tinggal masing-masing aja gitu ya untuk Masing-masing sadar aja. iya untuk hidup lebih panjang, lebih sehat ya, tidak hanya panjang tapi sehat itu ya dok Iya, ya betul, intinya. Marin. Wow, luar biasa sekali. Kita lanjut nih dok ya, kebiasaan yang dihindari sebaiknya selain merokok. Apa sih dok? Kebiasaan gimana maksudnya? Sehari-hari kita masyarakat yang harus dihindari agar paru-paru tetap sehat. Selain merokok ada nggak sih dok? Apa merokok itu menjadi kebiasaan yang buruk untuk Kalau saya paru-paru? tadi pertama tadi itu yang untuk lebih spesifik paru ya. Merokok nomor wahid itu. Nomor Nomor wahid, satu. oke. Pasti sudah itu. Teratas Yang kedua hindari polusi udara ya. Itu wajib. pakai masker tadi dok ya? Kalau bepergian pakai masker sebaiknya. Yang kemudian yang ketiga vaksin. Kami? Kalau usia muda ya tidak apa-apa. Ini lebih cenderung ke usia orang tua, usia lanjut. Oke. Nah itu. Yang terakhir adalah jangan lupa olahraga. Ini yang memang hal masih disepelekan orang-orang ya. Olahraga sangat-sangat penting untuk kesehatan kardiorespirasi kita. Ada durasi nggak sih dok? Misalnya kayak jalan kaki kah, ada sepedaan kah, renang kah, ada durasi tertentu nggak sih dok? Dalam sehari atau seminggu? Seminggu tuh minimal 3 kali lah ya. Kalau sehari? Olahraga. 30 menit? Sehari cukup setengah jam sampai sejam. Standar itu. Berarti Dengan intensitas yang medium ya. iya. Nah, itu aja cukup. Standar jalan kaki ya dok ya? Atau Kalau masih bisa sedikit dilari ya boleh jogging sedikit Oh. ya. Tapi kalau mau main jalan kaki absen rutin tidak apa-apa, silakan. Oke, Yang penting konsisten. konsisten itu yang penting sekali. Oke dok, ada mitos atau fakta nih dok, sedikit saja kayaknya Rina sampaikan. Paru-paru bisa dibersihkan dengan minuman tertentu. Nah itu mitos ya Mbak Rini. Memang Kayak ada, gurah Dok? itu ya. Oh. Kayak gurah. Gurah itu sebenarnya hanya membersihkan bagian ini nih, sinus hidung kita. Kalau untuk spesifik ke paru itu tidak ada sebenarnya, itu mitos ya. Oh, sampai ke dalam gitu kan. Kalau di kita untuk membersihkan paru kita pakai alat namanya bronkoskopi. Nah itu namanya bronchoalveolar lavage namanya, BAL ya. Kita pakai BAL itu bronchial toilet. Kita cuci pakai alat itu. Tapi itu kan di dokter gitu ya, Iya. tidak secara ini. Nggak ada sebenarnya kalau untuk
Untuk cairan khusus tidak ada sebenarnya. Nah, yang perlu diketahui bahwa manusia itu ya secara alamiah pada jam subuh hari, jam 3 sampai jam 4 dini hari itu sebenarnya ada namanya proses ekspektorasi alamiah. Itu sesuai dengan sirkadian manusia. Jadi pada jam-jam segitu sampai jam 5 subuh itu pasti manusia sering batuk. Sering batuk, pasti itu. Nah, itu adalah memang proses ekspektorasi alamiah manusia. Nah, disitulah sebenarnya pembersihan paru kita jam segitu. Betul, makanya jam segitulah mungkin kita sedikit ke agama ya, disunahkan tahajud. Betul sih. Berwudu. Nah, salah satunya adalah kita dalam berwudu, kita kan ambil air wudu, kita hirup sedikit, lalu dibuang. Itu membantu ekspektorasinya. Sejalan kan agama sama medis. Iya sih. Iya. Betul. Ya. Iya. Oke. Gimana nih dok, mitos atau fakta orang yang merokok tapi selama bertahun-tahun tidak mengalami gejala itu artinya paru-parunya sehat? Nah, tidak. Itu mitos ya. Mungkin kalau dibilang dia merokok 1 hari, 2 hari, seminggu, oke, tidak ada gejala, dia masih sehat. Memang orang perokok itu pada saat sudah usia tua. Semuanya kah dok? Hampir semua. Hampir, berarti ada aja, ada yang enggak. Oke. Hampir semua dia bergejala pada usia tua. Sekitar ya 80% lah ya. 20%-nya yang saya temuin adalah dia langsung kena gejala, yaitu kanker paru. Oke. Gitu ya. Berarti menunggu tua baru sadar gitu kan dok? Nah, itu susahnya memang. Makanya saya kasih tahu dari sekarang bahwa memang sudah ada muncul gejalanya, maka yang sudah terlanjur, ya sudahlah, pas sadar diri lah ya. Daripada nanti udah usia tua ketemu saya lagi, nah, mending ketemu saya di undangan kan? Iya betul, di sini gitu dok, yang beri edukasi. Jangan di rumah sakit pakai oksigen. Oke, tapi gejalanya itu untuk yang perokok tadi, apakah tidak ada sama sekali di awal kayak di usia 30, 20, 30 gitu? Apakah menanti di usia 50 ke atas? Gejala yang paling sering itu orang adalah batuk. Doang? Batuk doang, nggak jelas. Oke. Nanti timbul. Nah itu hati-hati. Tumpang tindih, bisa TBC juga ya. Bisa penyakit asma juga. Bahkan bisa kanker ya, sudah mulai aja. Nah, hati-hati itu. Oh, berarti dia ya, ceritanya itu hanya menumpuk-menumpukan saja di dalam gitu ya, nanti akhirnya. Oke. Luar biasa sekali. Begitu, ya. Mbak. Apa namanya, ditumpuk dipendam biar gitu. Oke, ini semoga bisa meningkatkan kesadaran kita masing-masing ya, bahwa sebasic ini pembahasan kita, tapi luar biasa sekali imbasnya nanti ke depan gitu ya. Jangan sampai nanti di masa tua kita gitu yang merepotkan orang lain dengan penyakit yang kita bawa, kita buat sendiri. Itu dok. Betul. Oke, pesan dok kepada masyarakat agar lebih peduli, terutama teman-teman sekalian, hadirin hadiratnya. Silakan dok. Buat teman-teman TV Tabalong ya, dan yang hadir yang nonton pada hari ini, pesan saya pertama satu ya, nomor wahid nih, bagi yang merokok segera stop, atau ya kurangin satu demi satu ya. Bagi yang belum terpapar rokok, jangan mencoba rokok, entah itu rokok konvensional atau rokok elektrik, jangan dicoba. Karena resikonya sudah tinggi sekali ya. Yang kedua, kalau berpergian sebaiknya pakai masker aja untuk menjaga kesehatan paru kita sendiri ya. Yang ketiga, olahragalah minimal 3 kali seminggu. Durasi setengah jam sampai sejam ya, dengan durasi yang medium. Ditambah dengan latihan beban ya. Jadi kardionya latihan kardio respirasi, jogging, berenang, bersepeda, plus latihan beban, kayak fitness gitu ya, kayak gym ya. Yang keempat, bagi yang usia tua sebaiknya vaksin. Vaksinnya apa? Influenza dengan pneumokokus. Itu semua ada di rumah sakit Pertamina ada ya. Di rumah sakit ada juga ada. Oke. Itu pesan saya Mbak Arin. Oke, semoga tidak hanya menjadi pesan saja dok ya, tapi bisa diimplementasikan. Ya, karena edukasi kalau tanpa gerak nyata sia-sia dok ya. Betul. Oke, terima kasih dok. Selalu hadir memberikan pesan-pesan kepada teman-teman Rina tercinta ini ya. Semoga semuanya sadar, baik yang di sini maupun di rumah, karena tidak hanya merugikan Anda
dan kami, tapi masa depan semua ya, anak dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kami. Sehat selalu Dok. Sama-sama Mbak Nanti Rin. hadir, semoga ada tema menarik lainnya dan menyadarkan yang lainnya juga ya. Oke, kami pamit, terima kasih. Kita berjumpa lagi di episode lainnya. Masih banyak sekali pembahasan seru lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.